semuanya sudah siap ya untuk acara yang sangat luar biasa dan spesial, yakni opening program spesial Ramadan webinar Berkah Series. Dan kami sudah mengundang 3 narasumber yang sangat luar biasa untuk membuka rangkaian program spesial ini. Yang pertama, kami perkenalkan terlebih dahulu Bapak Jurgantara Usman. Beliau adalah Equity Director PT Henan Putirai Sekuritas. Assalamualaikum Pak Jurgan, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Astri, baik-baik saja. Terima kasih. Baik Pak. Puasa lancar ya. Amin Pak, lancar Pak. Amin. Baik, yang kedua Ustadz Muhammad Khoirin. Beliau adalah Wakil Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang menggantikan Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal LCMA yang kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir. Assalamualaikum Ustadz Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat baik, semuanya. Pak, kabar Pak? Ya, sehat Pak. Amin. Yang ketiga, Ibu Eka Setiawati. Beliau adalah Direktur Global Wakaf Development. Assalamualaikum Ibu Eka, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Asti. Baik, alhamdulillah. Langsung aja ya kita berbincang dengan ketiga narasumber yang luar biasa ini. Pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Jurgan. Kira-kira apa nih Pak yang menginisiasi HP Sekuritas untuk menyelenggarakan rangkaian acara webinar Berkah Series di sepanjang bulan Ramadan ini Pak? Oke Astri, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi acara ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru buat kita ya. Ini adalah komitmen dari kita untuk seluruh nasabah HP Sekuritas ya, memberikan suatu event dan yang rutin yang kita lakukan setiap bulan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih spesial. Jadi kalau misalnya mau lihat infonya, webinarnya itu ada di sosial media kita ya Astri ya, lengkap ya. Ada Ask the Analyst ya. Jadi kita itu analis ada 9 orang, masing-masing mempunyai keahlian di bidangnya, sektornya ya. Lalu juga ada Q&A. Ya, Q&A ini biasanya dengan manajemen ya, nanti kita ada beberapa sudah kita jadwalkan. Ada untuk training juga, training easy investing, ada sekolah pasar modal, ada program filantropi dan juga trading bareng ya. Jadi banyak yang kita lakukan adalah ini semua bentuk dari komitmen kita untuk melayani nasabah kita semuanya, syariah dan musyariah. Dan juga tentunya ini yang saya ingin sampaikan juga, karena ini tepat momennya ya dengan bulan Ramadan, bulan suci. Jadi kita ini mempunyai program yang namanya berkah. Berkah itu adalah berinvestasi sambil bersedekah. Oke. Baik. Berbicara tentang filantropi, tadi kan Bapak kan berbicara ada webinar terkait filantropi ini Pak. Dan bulan ini memang momentumnya juga bulan Ramadan ya Pak ya. Apakah HP Sekuritas memiliki program filantropi syariah Pak? Ya, tadi yang seperti saya sebutkan, sedikit ya berkah, itu adalah mungkin sampai saat ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang jelas kita yang pertama, mengenalkan program berkah ini berinvestasi sambil bersedekah. Ini dibuktikan juga ya dari Bursa Efek Indonesia yang memberikan penghargaan kita sebagai perusahaan sekuritas pertama yang mengembangkan zakat saham tahun 2021 kemarin. Ya. Jadi apakah berkah itu? Berkah itu adalah berinvestasi sambil bersedekah, program yang bertujuan meningkatkan antusiasme investor saham syariah untuk investasi dan juga berbagi. Ya. Jadi harapannya tentunya investasi itu tidak saja memberikan manfaat langsung terhadap sang investor, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat atau sesama yang membutuhkan. Ya. Jadi intinya kita bilang berinvestasi di dunia dan di akhirat. Ya, insya Allah tentunya kebaikan dari hasil bersedekah ini yang menjadi amal dan pahala di akhirat nanti ya, begitu kan. Nah jadi apakah berkah itu? Jadi seperti ini. Kita itu mengundang atau memberikan kesempatan buat nasabah untuk menyedekahkan, mewakafkan, dan menzakatkan saham syariah.
Jadi selama ini mungkin kalau orang berpikir masalah sedekah, wakaf atau zakat itu dalam bentuk mungkin uang, dalam bentuk sandang pangan begitu ya. Kalau kita ini bisa dalam bentuk saham ya. Dan juga bisa melakukan langsungnya itu kita permudah dengan melalui aplikasi HPX Syariah kita. Ya. Selain itu dari pihak perusahaan sendiri sebagai bentuk komitmen kita ya bahwa kita ini 100% atau kita ini bersungguh-sungguh untuk mengembangkan program berkah dan juga pasar investasi syariah di Indonesia, kita juga memberikan atau mensedekahkan 20% dari komisi atau fee transaksi yang diterima dari nasabah. Ya, jadi setiap kali nasabah bertransaksi itu ada komisinya. Nah, net fee-nya itu 20%-nya kita berikan ke Badan Amil Zakat Nasional dan juga Global Wakaf untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Astri. Baik, Pak. Berarti tadi ada produk filantropinya, sedekah, zakat saham, dan berkah 20%. Seperti itu ya, Pak ya? Betul. Baik. Berbicara tentang kerjasama program berkah HP Sekuritas dengan Basnas dan Global Wakaf, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Ustadz Khoir nih. Apakah dapat dijelaskan tentang latar belakang kelembagaan Basnas dan program-program apa saja yang dimiliki oleh Basnas? Silakan Bapak Khoir. Ustadz Khoir. Ya, baik. Terima kasih, Sister Astri Faizati. Dan saya juga nggak lupa menyapa Pak Jurgantara yang telah memberikan pencerahan dan maklumat yang sangat informatif tadi. Mungkin pertama yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya Basnas ini merupakan sebuah lembaga filantropi Islam yang satu-satunya dibentuk oleh negara. Dalam konteks fikih Islam disebut dengan amil begitu ya. Maka teman-teman yang berkhidmat di Basnas sesungguhnya merupakan adalah amil negara. Jadi kehadirannya merupakan amanat konstitusi yang telah diputuskan berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2001 dan kemudian setelah itu diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001. Sehingga dalam konteks keamanan ya, security dan juga profesionalisme tentu Basnas memiliki nilai yang sangat bisa dipercaya karena dia adalah selain di dalam pengelolaannya itu diatur dengan ketentuan-ketentuan syariah, tapi pada saat yang sama juga Basnas tertakluk kepada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Dengan demikian maka tentu saya secara pribadi maupun mewakili pimpinan dan teman-teman amil di Basnas tentu sangat mengapresiasi dari program yang digulurkan oleh Pak Jurgantara Usman dan teman-teman di Hainan ini gitu ya, sehingga kolaborasi antara berbagai pihak dalam konteks ini adalah membangun spirit kepeloporan, membangun spirit berbagi, itu bisa sama-sama kita lakukan. Dengan demikian tentu Basnas memiliki tanggung jawab baik secara agama maupun secara regulasi negara untuk memastikan agar seluruh dana-dana yang dihimpun itu dapat dipertanggungjawabkan, tentu bukan hanya sekedar di hadapan Tuhan sebagai implementasi daripada NAS yang meminta kita untuk menjadi amil, tapi juga di hadapan regulator, dalam hal ini Kementerian Agama ataupun Presiden itu sendiri. Ya, oleh karena itu para pegawai, para staf yang ada di Basnas sesungguhnya merupakan amil negara yang di dalam menjalankan tugasnya melaksanakan amanah konstitusi.
Sehingga di dalam seluruh pelaksanaannya, tentu asas-asasnya berdasarkan syariat Islam, kemudian amanah, kemanfaatan, keadilan, dan yang lebih penting itu adalah kepastian hukum, ya, kepastian hukum. Artinya bahwa para kaum muslimin, para donatur, para muhsinin, orang-orang yang memiliki hati lembut, yang berbagi itu merasa yakin dan aman bahwa dana yang dibayarkan ke Basnas itu aman secara syar'i dan secara regulasi. Itu barangkali Ibu. Baik Pak. Pak bisa sedikit dijelaskan Pak tentang program Zakat Community Development. Oh iya. Ini kan memang programnya ini kan bekerja sama tadi yang disebutkan oleh Pak Jurgan bahwasannya Henan bekerja sama dengan Basnas yang dimana penyalurannya ke Zakat Community Development. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Iya baik, terima kasih. Jadi memang sejak awal kehadirannya, Basnas mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, merasakan persoalan dan denyut nadi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sesungguhnya secara fikih, ketika dana zakat itu kita salurkan kepada 8 asnaf yang disebut 8 kelompok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu selesai. Persoalan kemudian dana tersebut digunakan untuk makan, digunakan untuk membeli pulsa, digunakan untuk berhibur oleh mustahik, itu persoalan lain. Tapi kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya persoalan kemiskinan ini seringkali bukan hanya sekedar persoalan miskin ekonomi, tapi juga miskin ilmu, miskin skill, miskin ekses begitu ya. Dengan demikian maka Basnas melalui program Zakat Community Development berupaya untuk mencoba membuat agar masyarakat yang dalam konteks ini adalah penerima manfaat itu bisa mengentaskan diri mereka sendiri dari persoalan-persoalan kemiskinan. Dengan demikian, ZCD ini adalah sebuah program pemberdayaan berbasis komunitas atau boleh juga disebut dengan berbasis dengan desa. Apa sih yang penting dari sebuah komunitas itu? Yang paling mudah misalkan kita bisa gambarkan. Para sahabat Nabi yang membantu membackup perjuangan Nabi itu yang paling dikenal ada 4 figur. Yang pertama adalah figur yang bijaksana, orang sepuh. Dia memiliki kebijaksanaan yang terasosiasi dalam pribadi siapa misalkan Abu Bakar ya. Tapi itu bukan satu-satunya. Ada juga figur yang tegas, yang menjadi pengaman di tengah-tengah masyarakat. Ada juga figur yang kaya raya dan dermawan, itulah Utsman bin Affan. Ada juga figur yang alim, memiliki pengalaman yang ilmu, wawasan yang kuat begitu ya. Nah, keempat-empatlah kemudian menjadi miniatur tentang bagaimana Nabi itu membangun masyarakat. Nah, dalam konteks ZCD itu juga demikian, maka pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan dakwah. Aspek ekonominya disentuh. Di saat yang sama juga aspek pendidikannya, aspek kesehatannya, aspek kemanusiaan secara keseluruhan. Sehingga ketika kita mendistribusikan zakat itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab dana zakat sudah saya salurkan kepada orang asnaf yang 3 golongan, bukan hanya sekedar itu, tapi ingin supaya dana zakat yang mungkin potensinya sangat besar yang terkumpul itu masih sedikit, ini bisa menyasar dan kemudian bisa menjadi kekuatan. Dan itulah sesungguhnya spirit Zakat Community Development yang kemudian dihadirkan oleh Basnas. Sehingga harapannya kita bukan sekedar ngasih nutrisi makanan bagi masyarakat, tapi kita juga ngasih nutrisi keilmuan, ngasih nutrisi spiritual melalui program-program ZCD. Bukan hanya sekedar memberi dana zakat dan kemudian habis dimakan oleh mereka, tapi kita juga memberikan bekal pengetahuan, keterampilan. Kalau sudah punya usaha kecil-kecilan di scale up supaya bisa menjadi lebih baik begitu ya. Dalam konteks akses terhadap kesehatan juga demikian. Dengan harapannya maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang tadi ya, yang saling memiliki nilai kebersamaan, solidaritas,
Dan itu semuanya kita lakukan melalui dana zakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya akan bertanya nih ke Ibu Eka. Bu, untuk program wakaf, apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu wakaf itu apa dan bagaimana caranya untuk berwakaf? Seperti itu, Bu. Silakan Ibu Eka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Astri, Pak Juru Bentara, Pak Khairil. Salam kenal Pak. Mitra kita Pak ya. Baik, saya akan coba menjelaskan bagaimana wakaf itu sendiri ya Mbak ya. Jadi bahwa sesungguhnya wakaf itu adalah sebuah filantropi tertinggi dalam Islam. Bagaimana kita bisa mengelola dana-dana aset-aset wakaf di masyarakat itu bisa kita kelola untuk lebih produktif. Jadi sederhananya gini, bahwa wakaf itu adalah sedekah jariah, instrumen filantropi yang prestisius. Allah sudah memutuskan bahwa inilah filantropi Islam yang prestisius. Bagaimana wakaf itu bermakna bahwa menahan bentuk pokoknya agar sesuatu manfaatnya tersebut bisa disebarluaskan di jalan Allah kepada para mauquf alaih secara masif, secara meluas. Jadi wakaf yang diproduktifkan itu akan memiliki multiply effect, long lasting effect, dan juga berharap bahwa wakaf tersebut bisa memberikan peningkatan kesejahteraan. Jadi kalau saya langsung ke global wakaf ya Mbak ya. Jadi kalau global wakaf sendiri, kita berupaya bahwa kita bisa mengelola wakaf sebagai nazir itu secara profesional, akuntabel. Dan insya Allah kami juga diaudit dan kami juga terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Kalau kami secara resmi berdiri tahun 2015, kita mengelola dana-dana wakaf dari publik dan juga wakaf-wakaf aset produktif berupa perusahaan, serta mengembangkan program-program tersebut menjadi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 3 ekosistem kesejahteraan wakaf, yaitu mencakup agribisnis dan bagaimana kita membangkitkan sektor-sektor ekonomi di masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Bu, kami juga ingin tahu, Bu, untuk latar belakang berdirinya Yayasan Global Wakaf dan sedikit menginformasikan tentang program wakaf produktif itu seperti apa ya Bu ya? Ya, kalau sejarahnya kan seperti kita ketahui bersama bermula dari bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, itu membeli sumurnya untuk diberikan manfaatnya seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak dikomersilkan. Tapi justru dengan tidak dikomersilkan ini justru malah memberi peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana sumur tersebut bisa mengairi lahan-lahan kurma, kebun-kebun kurma, dan sampai saat ini kita ketahui bahwa rekening Utsman bin Affan itu Masya Allah sampai saat ini masih ada dan masih bisa dimanfaatkan. Berlatar belakang seperti itu, kami mendirikan lembaga ini berharap bahwa sebagai filantropi platinum Islam dengan pendekatan kemanusiaan, bahwa global wakaf mengemas potensi-potensi masyarakat tersebut dengan perspektif totalitas menanggulangi krisis kemanusiaan. Yang disebut krisis kemanusiaan itu kan banyak ya, ada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis moral, bahkan sampai krisis di bidang pendidikan pun juga itu bagian daripada kita mengalami krisis kemanusiaan. Jadi bagaimana semua itu kita kemas dalam bentuk program wakaf ekonomi, wakaf produktif. Nah, selama ini masyarakat Indonesia itu hanya mengenal wakaf itu dengan 3M. Bukan yang menguras, mencuci, bukan ya. 3M itu adalah masjid, musola, madrasah. Masjid, makam, dan madrasah. 3M itu aja. Mau wakaf tanah nih, buat apa? Buat masjid. Mau wakaf tanah nih, buat apa? Musola atau madrasah. Bukan tidak benar, itu benar. Tapi bagaimana aset-aset produktif tersebut bisa lebih diproduktifkan secara ekonomi kepada masyarakat. Yaitu kami tadi membuat program, ada salah satunya kami punya program wakaf pangan produktif. Nah, wakaf pangan produktif itu sendiri kami ada beberapa turunannya. Ada wakaf sawah produktif. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mungkin sepertiganya itu adalah negara agraris dan negara maritim ya. Nah,
dengan potensi besar tersebut, sayang sekali kenyataannya bahwa petani-petani di Indonesia justru tidak sejahtera. Padahal mereka yang memberi makan kita. Karena Indonesia makanannya beras, Bu. Bukan makanannya gandum. Jadi sayang sekali mereka justru yang paling miskin. Mohon maaf kalau saya ketemu di lapangan, banyak sekali petani-petani kita yang terlibat hutang, terlibat rentenir ataupun apa ya di lokal banyaklah sebutannya ya. Nah, untuk mengembalikan modalnya saja mereka tidak punya. Bagaimana mungkin mereka bisa menghidupi kesejahteraan keluarganya sendiri? Itu dari wakaf sawah produktif. Ada lagi wakaf ternak produktif. Kita selama ini mungkin tidak menganggap para peternak-peternak mereka hanya menggembala sapi, menggembala domba gitu aja ya. Tapi kalau ibu datang saja ke lokasi-lokasi di kampung-kampung, bagaimana masyarakat mengandalkan ternak untuk hidup mereka. Tapi tidak ada yang memanage itu semua. Bagaimana memberi pakan yang baik, bagaimana memelihara yang baik. Karena sesuatu yang baik masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau sesuatu keburukan, artinya pengelolaan yang tidak baik, itu juga akan tidak memberikan manfaat yang baik buat kita. Itu dari wakaf ternak produktif. Kami bekerja sama juga dengan beberapa pesantren. Alhamdulillah sudah lebih dari 50 pesantren yang sudah kami jadikan plasma untuk program wakaf ternak produktif. Ada lagi wakaf air produktif. Wakaf air produktif ya kembali kami flashback ke program sumur wakaf. Kami membangun sumur wakaf di Indonesia yang saat ini lebih dari 1.000 sumur wakaf yang sudah kami bangun. Sumur wakaf ini jangan hanya dianggap bahwa kita mengeksploitasi air di bawah tanah. Tidak, artinya lokasi-lokasi yang memang membutuhkan air bawah tanah, kami menggunakan air bawah tanah. Tapi untuk lokasi-lokasi yang memang cukup menggunakan air permukaan, misalkan sungai, mata air, dan lain, kami menggunakan program yang namanya pipanisasi. Nah, itu pun masih memiliki efek, multiply efek, di mana air buangannya itu bisa menjadi nilai ekonomi buat masyarakat. Alhamdulillah dari program sumur wakafnya, ada beberapa kebun-kebun atau kebun masyarakat ya, kebun masyarakat dan beberapa kolam-kolam ikan yang bisa diairi dari air sumur wakaf itu. Dan alhamdulillah bahkan ada satu pesantren di wilayah Cakung, Jakarta Timur, mempunyai usaha bidang hidroponik. Dari mana? Airnya dari sumur wakaf begitu. Ada juga wakaf pangan laut produktif. Jadi kita maunya ada di air, ada di darat, Bu. Nah, di air ada wakaf pangan laut produktif. Nah, bagaimana nelayan ini yang sebenarnya potensinya Masya Allah sangat besar sekali di Indonesia. Tapi apakah ada nelayan kita yang kaya? Ini terlepas dari juragan-juragannya ya Bu ya. Ya, untuk beli BBM-nya saja mereka harus berhutang. Nah, alhamdulillah kami juga punya program yang namanya wakaf modal usaha produktif. Nah, ini sebagai basis masyarakat, basis kami untuk membantu masyarakat dengan memberikan modal produktif kepada mereka. Dengan sistemnya apa? Sistemnya ya tentu saja tadi karena wakaf dijaga nilai pokok wakafnya, jadi kami tidak memberikan bunga apapun, Bu. Tapi kami mengedukasi kepada masyarakat bahwa dalam Islam itu ada loh yang namanya berbagi, ada loh yang namanya nilai solidaritas, ada loh yang namanya kemanusiaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk sodako. Ini semua adalah bagian daripada amal jariah yang memang Allah Ta'ala memberikan amanahnya kepada kita untuk melaksanakan ini di dunia untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Eka atas pemaparannya yang begitu jelas ya di sini dari pemaparan Basnas, Global Wakaf, bahwasannya kepastian hukum itu memang perlu ya, karena Basnas itu memang kepastian hukumnya jelas, Global Wakaf juga kepastian hukumnya juga jelas, seperti itu. Nah, kembali lagi saya ke Pak Jurgan, Pak. Kan untuk sedekah, zakat, maupun wakaf, ini objeknya kan adalah saham, Pak. Nah, bicara tentang saham syariah dan pasar modal Indonesia, bagaimana Bapak melihat kinerja pasar modal Indonesia maupun pasar modal syariah, Pak? Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ya, saat ini IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia itu mencapai level yang tertinggi ya, di 7.100, all time high. Ya, jadi banyak investor yang masuk juga, tentunya perbaikan apa yang kita lakukan masa pandemi ini dari sisi ekonomi, kemanusiaan, juga penanganan dari
pandeminya itu sendiri, ya, itu banyak sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Jadi indeks kita itu sebelum pandemi sempat naik ke sekitar level angka 6.400. Setelah itu turun secara drastis menjadi 3.700, akhirnya stabil di sekitar level 5.000-an. Sebelum akhirnya dengan adanya vaksin, program pemerintah, dan lain-lain kita bisa meningkat. Dan bahkan sekarang ini sudah melebihi level sebelumnya 6.400. Ya. Jadi terakhir saya lihat tadi 7.100-an. Jadi secara kinerja Bursa Efek Indonesia itu luar biasa. Tapi bagaimana dengan syariah? Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi indeks sih cukup baik ya. Kita biasanya kita bandingkannya itu tentunya dengan investasi yang sejenis. Jadi contohnya kalau kita lihat dari awal 2021 sampai dengan akhir Maret kemarin, itu ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi itu ada IHSG-nya untuk saham syariah ya. Itu ada peningkatan atau kenaikan sebesar 12%. Ya. Sementara pada periode yang sama kalau kita bandingkan misalnya bagi hasil di bank-bank syariah, dari Bank Muamalat, di Bank Syariah Indonesia, yang setahunnya sekitar 3%, itu berarti rata-rata antara 3,5 sampai 4% pada periode yang sama. Ya, jadi kelihatan bahwa memang saham itu bisa memberikan keuntungan investasi yang cukup besar. Dan tentunya dengan program berkah ini, manfaatnya juga yang bisa diberikan tidak hanya terhadap diri sendiri sebagai investor, tapi juga kepada yang membutuhkannya itu juga lebih besar. Ya, jadi harapannya tentu pahala yang diterima untuk kita juga jauh lebih besar. Namun kalau kita lihat secara keseluruhannya, sebenarnya jumlah investor syariah dan transaksi di syariah di Indonesia itu masih sangat kecil ya. Ini saya ada beberapa statistik ya. Kalau kita lihat jumlah investor di pasar modal per Februari kemarin, data terakhir dari KSEI ya, anak perusahaannya dari bursa, itu sekitar 3,6 juta. Ya, dan itu pun sebenarnya masih sangat kecil ya, karena kita punya populasi hampir 300 juta orang. Jadi hanya sedikit di atas 1%. Bandingkan misalnya dengan Korea. Korea itu 50% dari penduduknya ya, dari penduduk 50 juta itu 25 juta penduduknya itu mereka sudah berinvestasi saham. Di kita hanya sekitar 1%, sekian. Ya, di Singapura pun itu sudah di level 40-50%. Jadi kita masih jauh di belakang. Kalau investor saham syariah ini lebih sebenarnya ya kalau kita bisa melihatnya dari mana ya? Kalau saya melihatnya ya ini potensinya sangat besar lah gitu ya. Karena menurut data dari Bursa Efek, jumlah investor syariah itu hanya per Januari kemarin ya 106.000 orang. Atau 106.000 investor ya, alias kalau kita bandingkan dengan jumlah investor yang ada saja hanya 1,6%. Ya, padahal penduduk Indonesia kita tahu lah mayoritas itu adalah Muslim ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia keseluruhan itu 0,1% aja nggak ada, 0,03%. Jadi ini memang tugas kita juga ya dari ya kita di pasar modal untuk memberikan kebanyakan sosialisasi, pendidikan dan juga pencerahan untuk semuanya bahwa investasi di saham itu bisa menguntungkan dalam waktu jangka panjang. Ya, kalau lihat dari sisi transaksi saat ini rata-rata bursa itu transaksi sekitar 12 T sehari ya, 12 triliun rupiah sehari. Sementara kalau kita lihat di Januari kemarin transaksinya itu rata-rata sekitar hampir 50 miliar transaksi syariah, alias 0,4%. Ya, jadi ini PR kita banyak sekali ya. Makanya untuk semuanya di sini ya, kita ini memang akan lebih serius menggarap pasar ini syariah ya di tahun 2022. Makanya kita menunjuk Ibu Astri di sini ya sebagai Head of Syariah. Jadi selama ini kita syariah lebih banyak hanya melakukan secara tidak terpusat lah ya, lebih ya bisa dibilang bukan prioritas. Tahun ini kita berubah ya, akan menjadi sesuatu yang sangat prioritas buat kita. Dengan harapan tentunya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak dan bisa memberikan manfaat juga untuk masyarakat yang membutuhkan melalui Basnas dan Global Wakaf.
Oke, Astri, kira-kira seperti itu? Ya, baik Pak. Semoga ya Pak dengan pilihan filantropi yang ada di pasar modal syariah kita bisa meningkatkan jumlah nasabah maupun transaksi nasabah, karena kan juga seperti Bapak bilang tadi, tidak hanya berinvestasi di dunia, tetapi juga di akhirat, seperti itu. Baik, Pak Ustadz Khoir, ini ada yang DM nih Pak di Instagram kami. Jadi ada yang menanyakan, Pak, mohon dijelaskan pengertian sedekah dan zakat saham ya, secara hukum, keutamaan, rukun dan syarat membayarnya Ustadz. Karena mungkin untuk zakat saham ini kan memang masih belum familiar di mereka ya kan, untuk menunaikan zakat ini biasanya dilakukan dengan tunai seperti itu Ustaz. Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Oh iya, baik. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya, spirit zakat dan sedekah itu kan sesungguhnya adalah mengecilkan jurang si kaya dan si miskin. Dalam konteks kehidupan sekarang, potensi-potensi ekonomi itu tidak hanya pada sektor pertanian seperti mana zaman dahulu. Ya, kalau sekarang itu kan kita sulit mencari seorang petani yang memiliki lahan luas dan kemudian dia menjadi seorang kaya raya gara-gara sektor pertanian yang dia geluti gitu ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada beberapa sektor-sektor zakat yang memang disebutkan secara clearly. Misalkan emas ya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Pertanian juga begitu. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Begitu juga mungkin peternakan, di dalam beberapa riwayat yang sangat panjang, Nabi menjelaskan tentang ketentuan dan juga penghitungan beberapa komoditas hewan ternak yang harus dibayarkan zakatnya begitu ya. Nah, tapi dalam konteks sekarang justru bisa saja paradigma orang kaya itu nggak sama seperti zaman dahulu. Misalkan ya, ketika saya kecil dulu, orang kaya itu biasanya seringkali digambarkan sebagai tuan tanah gitu ya. Ketika panen padi, maka padi gabahnya itu menggunung, bahkan disimpan di dalam gudang mereka, rumah mereka besar gitu ya. Dan kemudian di dalamnya disimpan padi gitu ya. Nah itu dulu gitu ya. Tapi sekarang bisa jadi orang yang duduk di rumah ya, ini mungkin orang-orang yang seperti Pak Jurgantara ini ya, yang biasa pegang saham gitu ya, nggak pegang traktor gitu. Dia di rumah gitu ya dengan baju kaos dan mungkin celana pendek atau bahkan mungkin sarungan, nggak pernah terlihat dia ini pergi keluar rumah kemudian pakai baju yang rapi atau bahkan mungkin pakai jas, pakai sepatu yang mengkilap gitu. Tapi ternyata dia memiliki potensi keuangan yang sangat banyak. Nah, dengan demikian maka kita melihat bahwa sesungguhnya saham ini juga merupakan salah satu industri saham, merupakan salah satu di antara sektor ekonomi yang masuk dalam hal yang diwajibkan di dalam berzakat. Oleh karena itu misalkan Allah menyebut di dalam Al-Quran itu secara globalnya, di dalam surah Al-Baqarah 26:7 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian belanjakan di jalan Allah tentunya, min thayyibati, dari perkara-perkara yang baik, maka sabtum, dari apa-apa yang kamu usahakan yang baik-baik itu harus kamu keluarkan. Kita bisa bayangkan sekarang kalau misalkan ya ada seorang petani dengan perjuangannya untuk bisa menghasilkan 5 juta. 5 juta itu berarti mungkin 1 ton padi. Ya, dia untuk mendapatkan uang 5 juta saja, karena 1 kilo itu 1 kilo padi itu 5.000 itu udah mahal. Untuk mendapatkan 1 ton saja itu perjuangannya sudah luar biasa. Itu artinya berarti kan senilai dengan 5 juta. 5 juta itu ternyata bapak saya yang petani itu perlu menunggu waktu 4-5 bulan. 4 bulan lah kita bilang cepat. Jadi berarti kan 1 bulan cuma sekitar 1.250.000.
Nah, ketika Pak Tani itu sudah mendapatkan 1 ton dan itu sudah melebihi nisab padi peternakan, dia harus mengeluarkan 5%. Sementara misalkan saya punya teman, ya misalkan samalah yang punya saham gitu ya, atau misalkan seorang dokter gitu ya, yang punya profesi sebagai dokter spesialis, dalam 1 pekan dia bisa praktek di 3 tempat gitu ya. Mungkin dalam 1 bulan dia mendapatkan 25 juta, ya. Sehari 3 tempat praktek gitu, kerja selama 20 hari saja. Kalau kita lihat dari sisi sektor potensi keuangan, siapa yang disebut orang kaya pada saat ini? Bapak saya yang petani tadi, atau teman saya yang mungkin pialang gitu ya, atau dia ini biasa main saham dan seterusnya gitu. Nah, tentu kita bisa pastikan. Nah, oleh karena itu, yang diwajibkan untuk bayar zakat bukan hanya sekedar Pak Tani saja. Nah, tetapi justru apapun profesi, apapun potensi-potensi ekonomi yang dilakukan oleh hamba Allah, dan itu masuk dalam kategori penghasilan yang halal, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam konteks saham ini misalkan kita mendapati bahwa industri jasa keuangan yang dalam sektor pasar modal ini dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Bahkan tidak kurang dari 60% dari seluruh saham emiten dan perusahaan pabrik itu adalah saham syariahnya. Hal ini menandakan bahwa sektor ini adalah sektor yang paling memungkinkan untuk mereduksi kemiskinan tadi itu, ya. Nah, karena jangan sampai kita ini mewajibkan orang membayar zakat yang sesungguhnya dia miskin, petani tadi itu miskin, ya. Nah, sementara ada sektor-sektor tertentu yang dia ini sangat besar potensinya, profesi-profesi tertentu yang potensi ekonominya jauh lebih tinggi daripada itu kita bebasin. Padahal bunyi hadisnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqarahim, dan kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin. Nah, tentu saham seperti apa yang menjadi objek kewajiban zakat ini. Nah, dalam konteks hukum Islam misalkan ada beberapa fatwa yang bisa menjadi legitimasi syariah tentang saham syariah ini. Misalkan fatwa DSN nomor 40 tahun 2003, ya. Itu ditentukan tentang bagaimana pedoman penerapan prinsip syariah di dalam pasar modal. Begitu juga misalkan fatwa DSN nomor 20 tahun 2001 tentang pelaksanaan investasi gitu ya. Dan yang terakhir misalkan pada tahun 2011 fatwa DSN nomor 80 juga telah menjelaskan tentang ini. Nah, dengan demikian maka secara prinsip bahwa sesungguhnya sebagaimana dana-dana harta yang lain, maka saham ini juga menjadi objek kewajiban membayar zakat. Nah, bagaimana cara membayarnya? Secara prinsip, sesungguhnya membayar zakat itu sesuai dengan komoditasnya. Misalkan ya, kalau seorang bergerak di bidang petani, maka yang paling baik itu adalah mengeluarkan zakatnya ya hasil pertaniannya, begitu ya. Kalau seandainya dia ini bergerak di bidang peternakan, ya bayar zakatnya ya beberapa ekor ternaknya, begitu kira-kira. Nah, dalam konteks saham itu sebenarnya kayak begitu, ya. Jadi sesimpel itu semestinya. Barangkali itu mungkin prolog dari saya. Ya, baik Pak. Mungkin bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh investor HP Sekuritas Pak yang DM di IG kami. Untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa mengikuti webinar kami, bisa dilihat di kalender kegiatan webinar berkah series. Di sana nanti akan ada cara perhitungan zakat, cara perhitungan wakaf saham. Nah, itu tolong dicatat ya, mulai dari sekarang. Baik, ternyata pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Jurgan, Pak. Dari program berkah ini sudah berapa banyak total dana atau saham yang disalurkan dari nasabah HP Sekuritas ke Basnas maupun ke Global Wakaf, Pak? Oke, Astri. Jadi walaupun ya bisa dibilang mungkin jumlah investor syariah
dan juga nilai transaksi syariah di pasar modal kita itu masih sangat kecil ya. Mungkin bisa saya tambahkan juga saat ini appetite atau ketertarikan dari sekuritas, perusahaan-perusahaan sekuritas di Indonesia juga masih belum banyak ya. Jadi di Indonesia itu saat ini ada 97 perusahaan sekuritas yang aktif, yang terdaftar di OJK dan aktif beroperasi ya. Tapi dari semua itu hanya sebenarnya ada 17 perusahaan sekuritas yang mempunyai lisensi atau izin untuk melakukan transaksi syariah ya. Tapi dari 17 itu 3 nonaktif. Jadi hanya 14, termasuk tentunya kita Henan Putira Sekuritas. Ya, jadi mungkin nilainya bisa dibilang kalau melihat dari bahwa seperti saya bilang ya, jumlah investor syariah itu hanya 0,03% dari jumlah penduduk Indonesia, 1,6% dari jumlah investor yang ada, hanya 0,4% dari transaksi. Tapi paling tidak yang kita bisa banggakan saat ini, dan insya Allah tentunya ke depan akan makin besar ya, bahwa dana yang kita kumpulkan melalui program berkah ini ya, itu cukup lumayan ya, cukup material, tapi ya harapannya tentu ke depan jauh lebih besar. Jadi saat ini ya kita melalui program Zakat Community Development-nya Basnas, itu kita sudah menyalurkan sebesar 254 juta rupiah ya, kira-kira sedikit lebih dari itu. Dan ini berupa dana dan saham yang telah dikonversikan dan juga tentunya 20% dari fee transaksi tadi. Kalau dilihat dari sisi melalui global wakaf ya, melalui program wakaf produktifnya itu, saat ini yang kita sudah salurkan adalah senilai 57 juta. Jadi kalau misalnya di total hampir 312 juta rupiah. Suatu jumlah yang cukup besar, cukup signifikan, tapi tentunya dibandingkan dengan potensi, dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat syariah atau muslim ya, dan tentunya sebagai market yang untuk bisa melakukan transaksi syariah, ini masih sangat kecil sekali. Jadi insya Allah ya, dengan adanya program seperti ini, dengan adanya fokus juga dari Henan Putirai Sekuritas ya, dengan program syariahnya, dan harapannya juga tentu sekuritas-sekuritas lain juga ikut berpartisipasi, masyarakat juga makin banyak teredukasi juga ya mengenai program atau investasi syariah ini ya. Tentunya kita bisa memberikan suatu sumbangan yang sangat besar material untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oke, Baik Pak, baik, terima kasih Pak atas informasinya. Baik, sahabat investor, HP Sekuritas, demikian acara opening program spesial Ramadan webinar berkah seri pada siang hari ini resmi dibuka. Jangan lupa, HP Sekuritas bersama Basnas dan Global Wakaf mengadakan webinar yang akan membahas lebih lanjut mengenai sedekah, wakaf, dan zakat saham, serta saham-saham syariah. Terima kasih Bapak Jurgan. Terima kasih Ustadz Khair dan Ibu Eka atas waktunya yang sudah yang sudah bergabung di IG Live kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat investor. Terima kasih sahabat investor HP Sekuritas yang sudah join di IG Live kami siang hari ini. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Khair. Assalamualaikum.